sedetik pun tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Juru selamatku, Yesus, tiada yang lain, hanya Yesus. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, dalam janji-Mu, selamanya besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar
besar setiamu Tuhan di hidupku. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali pagi hari ini kita bergabung dalam Saat Teduh. Dan kita bersyukur hari ini hari Rabu, kiranya berkat Tuhan boleh kita terima dan rencana Tuhan boleh digenapi dalam hidup kita. Di tengah-tengah tantangan yang begitu hebat, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak jauh tapi dekat dengan kita. Oleh karena itu, mari kita jalani hidup ini dengan tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran maupun kebimbangan. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak jauh, tapi Dia dekat dengan kita. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini untuk hari yang Tuhan berikan buat kami, untuk kepercayaan yang dimana Tuhan masih memberikan kami kehidupan. Dan pagi hari ini kembali kami akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya urapan dari Allah boleh turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan bersama-sama membuka Mazmur pasal 34. Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai dengan ayat 23. Di awal pembicaraan tadi sudah saya katakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak jauh, tapi Dia dekat dengan kita. Tuhan dekat dengan kita. Allah kita bukanlah Allah yang nun jauh di sana, tetapi Allah yang begitu dekat. Ia mengerti setiap tetesan air mata kita, pergumulan kita, bahkan badai-badai kehidupan yang kita lewati. Nah, kepada siapakah Tuhan itu dekat? Yang menjadi pertanyaan bagi kita hari ini. Kepada siapakah Allah itu dekat dengan kita? Nah, saudara, inilah jawaban yang Tuhan berikan buat kita dalam Mazmur 34 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 23. Demikian firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati jalan yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhkan yang jahat dan lakukan yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat dan melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Pemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi kita, segala tulangnya tidak satu pun yang patah. Kemalangannya akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukumannya. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung daripadanya akan menanggung hukumannya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak jauh, tapi Dia dekat dengan kita. Dia mengerti setiap tetesan air mata. Bahkan saudara, Dia tahu pergumulan kita dan badai kehidupan yang akan kita lewati. Pertanyaannya adalah, kepada siapakah Allah dekat kepada kita? Satu hal, saudara, ketika kita mempelajari ayat demi ayat ini,
ketika kita melakukan firman Tuhan hari ini, saya percaya kita akan tetap tenang. Yang pertama, kepada siapakah Tuhan itu dekat? Saudara, yang pertama mari kita pelajari 12-13 dalam Mazmur 34, demikian firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang ingin umur panjang untuk menikmati yang baik? Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan dekat kepada kita. Yang pertama, apabila kita takut akan Tuhan. Yang pertama, Tuhan dekat dengan orang yang takut akan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ada begitu banyak orang yang berkata bahwa ia mengasihi Tuhan, tetapi hatinya tidak takut akan Tuhan. Mereka tenang saja berbuat dosa, menipu, berbohong, berzina, meskipun masih terlibat di dalam pelayanan. Dan inilah orang yang munafik, yang memakai jubah keagamaan. Saudara yang kasih Tuhan, jangan manfaatkan nama Tuhan untuk berbuat dosa. Jadi yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita merasakan kedekatan kita dengan Tuhan, Tuhan dekat dengan kita, belajarlah untuk takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya ketika kita menyadari bahwa segala aktivitas hidup kita harus berjalan di dalam kebenaran. Kebenaran yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan sekali-sekali, saudara yang kasih Tuhan, kita mengecewakan hati Tuhan. Sudah itu firman Tuhan katakan itu dosa, tapi tetap dijalankan. Dan inilah saudara yang kasih Tuhan, mereka tenang saja berbuat dosa, nipu tetap nipu, bohong tetap bohong. Ya, saudara yang kasih Tuhan, bahkan di dalam pelayanan inilah orang-orang yang munafik. Bagaimana kita menghadapi tantangan masalah yang begitu luar biasa, sedangkan kita sendiri, saudara, hidup di dalam dosa. Bagaimana kita merasakan jamahan Tuhan, bagaimana kita merasakan bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Oleh karena itu saya percaya pagi hari ini ada pemulihan yang luar biasa ketika kita menyadari bahwa kita pernah salah jalan. Akuilah kesalahan kita di hadapan Tuhan dan belajarlah hidup benar di mata Tuhan. Ingat kisah tentang Yusuf. Selama kita benar di mata Tuhan, Tuhan tidak akan permalukan kita. Yusuf seperti itu Bapak Ibu. Yusuf meskipun dia difitnah, meskipun ada kesempatan untuk dia berbuat dosa, tapi Yusuf tidak lakukan itu. Yusuf juga ada kesempatan untuk membalas dendam, saudara-saudara, tapi Yusuf tidak lakukan itu. Kenapa, saudara? Karena Yusuf merasakan bagaimana jamahan Tuhan, kedekatan Tuhan dengan dia. Yusuf takut akan Tuhan. Tuhan tetap bela, dan oleh karena itu sudah kasih Tuhan sampai akhirnya Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, ini loh aku loh Yusuf yang pernah kalian jual. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, saya beritahu dengan Bapak Ibu, jangan takut untuk berbuat baik, jangan takut untuk kita melakukan kehendak firman Tuhan. Sekalipun engkau dihajar mati-matian, tapi Tuhan dekat dengan kita. Tuhan sanggup membela kita karena dialah pembela yang agung. Sampai endingnya Yesus berkata, inilah aku loh Yusuf. Nah saudara yang kasih Tuhan, jadi Tuhan dekat dengan orang yang takut akan dia. Takut akan dia artinya kita harus belajar hidup benar di mata Tuhan, belajar melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan, belajar apa yang firman Tuhan katakan. Nah itu sudah kasih Tuhan. Jangan kita melenceng ke kiri ke kanan Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Jadi poin yang pertama,
bahwa Tuhan dekat dengan kita ketika kita takut akan Tuhan. Dan yang kedua, saudara, kalau kita perhatikan ayat 14-15 dalam Mazmur pasal 34, firman Tuhan berkata demikian, 14-15, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Dengan jelas, saudara, Tuhan dekat dengan orang yang menjaga lidahnya. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Biar lidah kita menyampaikan firman Tuhan, jaga lidah kita supaya dapat menguatkan orang lain. Yang kedua, setelah kita takut akan Tuhan, yang kedua bagaimana kita merasakan Tuhan dekat dengan kita, kita harus menjaga lidah kita. Lidah organ tubuh yang kecil tapi bisa menggerakkan dunia, saudara. Lidah bisa memberkati orang tapi lidah juga bisa menghukum orang. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Saudara, biarlah lidah kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Lidah kita menyampaikan berkat-berkat Tuhan. Jadi ketika kita jaga lidah kita dengan baik-baik, maka disitulah Tuhan dekat dengan kita. Jangan suka mengutuki orang. Jangan suka menjelek-jelekan orang. Belajar untuk tetap mentaati apa yang firman Tuhan katakan. Jadikan hidupmu berkat. Melalui perkataan, so bisa memberkati banyak orang. Nah, ketika kita memberkati banyak orang dengan perkataan kita, dan disitulah Tuhan dekat dengan kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, inilah poin yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan dekat dengan orang yang takut akan Tuhan. Tuhan juga dekat dengan orang yang selalu menjaga lidahnya, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya ketika kita dekat dengan Tuhan, maka ada begitu banyak berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Bahkan Tuhan tetap membela kita. Ketika Tuhan dekat dengan kita, apapun yang kita minta Tuhan berkati. Kiranya pagi hari ini, mari kita belajar berusaha untuk kita hidup benar di mata Tuhan. Berusaha untuk menjaga lidah organ tubuh yang kecil untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Kiranya pagi hari ini firman Tuhan boleh menjadi berkat kita semua. Satu hal yang harus kita ingat Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. God bless you. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita tundukkan hati kita. Sungguh kebenaran firman Tuhan boleh mengingatkan kepada kami bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak jauh, tapi Allah yang selalu dekat dengan kami. Ketika kami dekat dengan Tuhan, maka tidak ada ketakutan, tidak kecemasan. Tuhan ajarkan dalam hidup kami. Roh Kudus memberikan kekuatan bagi kami untuk kami belajar takut akan Tuhan, untuk kami selalu menjaga perkataan kami melalui organ tubuh kami yang kecil, yaitu lidah. Biar kiranya perkataan kami boleh memberkati banyak orang. Bapa, terima kasih pagi hari ini Tuhan berkati semua jemaat Tuhan yang bekerja, Tuhan berkati yang usaha, Tuhan berkati yang mencari studi, Tuhan berkati pergumulan kami, bahkan pekerjaan, semua segala aktivitas kami diberkati Tuhan. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.